Cara klaim asuransi pinjol agar hutang kita itu bisa 100% auto lunas. Karena memang kan kita udah tahu ya bahwa setiap pinjaman yang ada di Indonesia itu akan ada asuransi. Gimana cara ngeklaimnya agar hutang kita itu bisa dibayarkan oleh asuransi? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya cara klaim asuransi pinjol biar hutang kita itu bisa auto lunas, karena hutang kita dibayarin oleh pihak asuransi atau hutang kita itu di cover oleh asuransi. Karena saya sendiri melihat beberapa postingan di media sosial seperti Facebook dan juga TikTok itu ada kasih tutorial, terus orang tersebut disuruh bayar. Benarkah itu bisa terjadi? Oke, di sini saya mau bahas ya. Yang pertama saya pengen kasih tahu terlebih dahulu atau kasih pemahaman dulu buat teman-teman semuanya terhadap yang namanya pinjol atau pinjaman dengan asuransi. Setiap pinjaman itu semuanya memang ada asuransinya. Entah itu pinjaman di bank, entah itu pinjaman di pinjol gitu, itu ada yang namanya asuransi. Namanya asuransi jiwa kredit, teman-teman ya. Semuanya. Nah, asuransi tersebut memang fungsinya untuk mengcover ketika nasabah tersebut bermasalah. Nanti pihak asuransi yang akan membayari hutang nasabah tersebut. Tetapi dalam catatan, karena di sini masuknya itu asuransi jiwa kredit, artinya pihak asuransi akan membayarkan hutang nasabah tersebut ketika nasabah tersebut meninggal dunia. Ya, jadi kalau misalkan hutang kalian tuh banyak, ya misal hutang kalian itu 1 miliar lah saya katakan, 1 miliar orang tua kalian tuh hutangnya 1 miliar dipinjol ataupun di bank gitu ya. Ketika orang tua kalian baru minjem 1 bulan, uangnya masih ada 1 miliar, baru dicicil 1 kali. Terus kemudian orang tua kalian, mohon maaf, meninggal dunia. Nah, pihak bank itu tidak boleh menagih ke anaknya atau ke kaliannya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena hutang yang 1 miliar itu bakal di cover oleh pihak asuransi yang melunasi hutang orang tua kalian. Walaupun uangnya itu, uang 1 miliarnya itu masih ada di rekening orang tua kalian, tapi ya tetap karena itu sistemnya hutang atau uangnya itu tinggal 900 juta misalkan, ya sudah, jadi uang tersebut buat anak-anaknya. Pihak bank nggak boleh mengambil uang tersebut, pihak bank nggak boleh menagih uang tersebut, pihak bank nggak boleh menagih cicilan kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena semuanya di cover oleh asuransi ya teman-teman semuanya, dibayari semua oleh asuransi. Begitu juga dipinjol sama teman-teman. Jadi kalau misalkan dipinjol itu, misalkan nih kalian lah, saya katakan kalian yang galbay ini kan, kalian itu galbay dipinjol 100 juta ya, kalian meninggal, itu baru hutang kalian itu lunas, auto lunas. Kalau nasabah tersebut meninggal, nanti si pinjol tersebut tidak boleh menagih ke anak kalian, tidak boleh menagih ke saudara kalian, tidak boleh menagih ke adik kalian. Kenapa? Karena di situ asuransi mengcover atau membayari hutang-hutang kalian. Seperti itu ya. Sistem dan juga cara kerja dari asuransi pinjaman tersebut seperti itu, atau asuransi jiwa kredit. Gambaran kecilnya seperti itulah. Ya, biar teman-teman mudah memahaminya aja. Walaupun kalau dibaca secara detail dan juga lebih rinci, itu videonya 3 jam. Jadi malas juga saya jelasinnya. Intinya seperti itu. Lalu kemudian adakah cara ngeklaimnya? Ya, kalau kalian lihat di video di TikTok ataupun seliweran di media sosial Facebook, itu adalah modus penipuan ya. Jadi sampai kapanpun ya nggak bakalan bisa diklaim juga asuransi tersebut kalau kaliannya nggak bikin surat kematian. Pengen kalian mati dulu. Kan enggak ya. Jadi itu adalah modus penipuan joki-joki. Oleh sebab itu teman-teman harus hati-hati, harus waspada, harus teliti terhadap yang namanya di media sosial. Saya sendiri bilang seperti ini, ya silahkan kalian mau percaya apa enggak. Dan alangkah baiknya apa yang saya tadi ucapkan kalian googling, kalian cari di pencarian di situs-situs resmi ya, seperti CNN, CNBC, Liputan 6 ataupun yang lainnya gitu ya, yang punya kredibilitas. Saya jamin omongan saya sama artikel-artikel tersebut, karena memang saya sendiri bacanya dari artikel-artikel tersebut seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami terhadap yang namanya klaim asuransi pinjol itu seperti apa. Asuransi pinjol itu bisa berjalan ataupun asuransi tersebut bakal bayarin hutang pinjol tersebut ketika nasabah meninggal dunia saja. Atau ada juga sih asuransi yang memang nasabah tersebut itu sesuai perjanjian aja, seperti itu ya. Jadi mohon dipahami, jadi jangan mudah percaya terhadap apapun yang ada di media sosial.
walaupun kelihatannya ngenakin, kelihatannya itu membahagiakan, kelihatannya itu menggembirakan, tapi itu justru biasanya adalah sebuah jebakan buat kalian. Oleh sebab itu selalu hati-hati dalam bermedia sosial. Nah, alangkah baiknya ketika kalian dapat informasi, langsung cari di Google-nya, bener apa enggak informasi tersebut, seperti itu. Begitupun ketika kalian itu dapat informasi dari saya nih, kalian googling lagi, atau kalian baca lagi artikel-artikelnya, bener apa enggak yang saya sampaikan ini, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, saya yakin bener sih, karena saya sendiri sebelum buat konten, baca-baca dulu artikelnya, oke? Saya mau dulu video ini dan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.